Dengan kita ngaji tafsir, kita akan tahu perintah-perintahnya Allah itu sebenarnya apa saja. Perintah sholat, perintah zakat, perintah muasyarah bil ma'ruf, perintah dalam keluarga itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, sama istri itu harus diperintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, diperintahkan untuk berbuat baik. Khiyarukum li nisaikum, orang terbaik dari kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Faedah fungsi utama kita mengaji tafsir apapun itu, pokoknya yang muktabar, yang ahli sunnah wal jamaah, fungsinya adalah mengetahui makna-makna kalamullah ala wajhil akmal, sesuai dengan cara-cara atau berdasarkan pengetahuan yang mendekati sempurna. Kalau kita hanya baca Al-Qur'annya saja tanpa membaca tafsir, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat lain, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dan ayat-ayat yang lain. Kalau kita hanya membaca itu saja, maka kita tidak kurang memahami, apalagi kita terjemah lah. Ini sering yang salah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul kafirun. Ini yang sering saya jumpai, seperti kemarin di salah satu kampus ya, masjid kampus ternama di salah satu kota besar. Saya ngaji kemudian menyampaikan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini tidak bisa digunakan. Orang yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Di Indonesia ini, nah gitu. Ini akhirnya dipahami dengan pemahaman terjemah yang lepas dari tafsir. Akhirnya orang-orang, saudara-saudara kita, teman-teman kita, ada yang memahami bahwa Indonesia ini karena tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan hadis dalam hukum-hukum positifnya, justru berdasarkan hukum-hukum kesepakatan produk politik demokrasi yang berjalan di Indonesia ini, maka hukumnya negeri Indonesia ini adalah negeri kafir, orang-orangnya kafir, Pancasila itu tauhid dan yang lain sebagainya. Makanya sangat wajar polisi, pemerintah dan yang lain sebagainya dianggap sebagai piranti tauhid atau pembantu-pembantu tauhid. Itu akhirnya kan ada Hizbut Tahrir, ada dan yang lain dan macam-macam itu. Itu berangkatnya apa? Karena tidak memahami tafsir secara benar. Coba kita buka tafsir Al-Quran, ada tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir karyanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Di sana dalam menafsirkan ayat ini, beliau mengutip dari Ikrimah. Ikrimah itu muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas itu ahli tafsir yang mendapatkan legalitas, mendapatkan pengakuan, mendapatkan ijazah, mendapatkan sertifikasi ahli tafsir langsung dari Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya murid namanya Ikrimah. Penafsiran Ikrimah dikutip oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama Roy kalau sekarang posisi geografisnya di Iran sekarang. Beliau menyatakan gimana? Wa amma qaluhu wa man lam yahkum bima anzalallah innama yatanawalu man ankara bi qalbihi wa jahada bi lisanihi. Ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, orang yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah itu adalah kafir. Ini menurut Ikrimah, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang diakui kepakaran tafsir Al-Qur'annya oleh baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya mengarah kepada orang-orang yang mengingkari bahwa hukum-hukum Allah yang ada di Al-Qur'an, yang ada di hadis itu bukan sebagai hukum Allah.
di hatinya mengingkari itu. Kemudian mengikrarkan, mengingkari dengan lisan. Amman, lanjutnya Ikrimah, amman aqarra biqalbihi kaunahu hukmallah. Adapun orang yang meyakini bahwa semua hukum-hukum yang tertera dalam Al-Quran dan hadis itu semuanya adalah hukum Allah di hatinya. Amman arafa biqaunihi hukmallah. Adapun orang-orang yang meyakini bahwa semua hukum-hukum yang ada dalam Quran hadis itu adalah hukum Allah, di hatinya demikian. Wa aqarra bilisanihi kauna hukmallah, dan mengikrarkan dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa Al-Quran hadis yang isinya adalah hukum-hukumnya Allah itu sebagai hukum Allah. Walakin ata bima yudaddahu, akan tetapi dia dalam melaksanakan hukum-hukum Allah itu tidak persis, tidak bisa 100%. Sholatnya tidak 100% khusyuknya seperti Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedekahnya tidak persis sebagaimana Kanjeng Nabi. Muamalah muasyarah bil ma'ruf dengan orang-orang tidak persis sebagaimana hukum-hukum yang diterapkan baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bersosial demikian, dalam ekonomi demikian, dalam segala aspek kehidupan dia tidak persis sebagaimana hukumnya Allah Subhanahu wa taala yang dipraktikkan oleh Kanjeng Nabi, dipraktikkan oleh sahabat, sama ulama-ulama dan generasi salaf. Walakin atabima yudadahu, bahkan terkadang itu atabima yudadahu melakukan hal-hal yang berlawanan sebenarnya dengan hukum Allah. Apa kata Ikrimah? Fahuwa hakimun bima anzalallah. Orang yang seperti itu pokok yakin di hati, pokok mau menyampaikan dengan lisan bahwa Al-Quran hadis yang berkaitan dengan hukum itu adalah hukumnya Allah, maka meskipun dalam prakteknya belum 100%, dia termasuk kategori fahuwa hakimun bima anzalallah. Ini penafsirannya Ikrimah. Kemudian dikatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mengutip dalam Mafatihul Ghaib, beliau menyatakan hadza huwal jawab as-shahih inda ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah jawaban yang benar, yang sahih menurut perspektif ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan penafsiran wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun faulaika humul fasiqun faulaika humul kafirun. Nah, dengan pemaknaan semacam ini, makanya wajar kita jumpai ustadz-ustadz kita di kampung-kampung, di masjid, kiai-kiai kita di musola, di pesantren tidak pernah mengafir-ngafirkan Indonesia, menauhid-nauhidkan Pancasila, mengafir-ngafirkan orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, gara-gara dianggap dalam berbangsa dan bernegara itu belum sesuai dengan firman-Nya Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Nah, ini contoh apa? Urgensi tafsir itu diantaranya ya seperti itu. Agar kita mampu mengupgrade ilmu pengetahuan kita tentang Al-Quran, tentang kehendak-kehendak Allah yang disampaikan dengan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan maksud yang ala wajhil akmal, yang mendekati kesempurnaan. Sederhananya begini ya teman-teman netizen, ya memahami Al-Quran itu kita nggak salah-salah nemen gitu loh. Kok kalau salah nemen kan kayak ular, kayak tafsir yang tadi, contoh yang kekeliruan tadi, kemudian ayam dan yang lain sebagainya, hewan-hewan dianggap sebagai ulama itu kan ya salah, tapi kan nemen banget. Parah lah. Nah, kita supaya tidak begitu bagaimana? Supaya tidak begitu, maka kita perlu ngaji tafsir Al-Quran. Itu. Oh ya, saya siaran ini dari Pager Gunung. Kalau belum ada yang belum tahu, Pager Gunung itu Kota Magelang. Dari Kota Magelang kisaran 14 km bisa ditempuh pakai sepeda motor, pakai mobil 14 menitan. Atau kalau yang belum tahu Kota Magelang pasti tahu 7 keajaiban dunia. Salah satunya ada di Borobudur, tempat main kecil saya. Kalau dari
tempat ngaji kita kali ini dari Pager Gunung Salaman Magelang dari Borobudur mengakses jalan ke sini lebih dekat, sekitar 12-an kilo, ya 10 menitan lah kalau pakai mobil atau motor. Teman-teman netizen yang berbahagia, kemudian di antara tujuan lainnya yang sangat penting yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syawi dalam tafsirnya Hasyiah Syawi ala Tafsir Jalalain, wa ghayatuhu al-fawz bi sa'adatid darain, wa ghayatuhu utawi tujuane tafsir Al-Qur'an iku al-fauzu bejo atau kebejanan, bisa iku al-fauzu merkoleh mendapatkan, bisa ada tidak roini kelawan kebejan dunia lan akhirat. Nah, jadi tujuan kita mengaji tafsir apapun itu Al-Quran yang mutabaroh, termasuknya tafsir Jalalain yang tafsir Yasin, yang pada kesempatan ini kita memakai referensi tafsir Jalalain. Di antara ghayahnya, di antara keuntungannya, di antara tujuannya adalah bisa ada tidaren, untuk mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan di dunia maupun keberuntungan di akhirat. Nah, apa itu keberuntungan dunia dan keberuntungan akhirat itu? Di antara yang paling pokok yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syawi, Al-Alamah Asy-Syawi, dunia anapun dunya, anapun sa'adatud dunya iku fabimtitsalil awamir, kelawan mengikuti, kelawan manut pira-pira perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtina bin nawahilan ngedoi pira-pira larangane Allah taala. Keuntungan paling utama yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syawi, dengan kita ngaji tafsir, kita akan tahu perintah-perintahnya Allah itu sebenarnya apa saja. Perintah sholat, perintah zakat, perintah muasyarah bil ma'ruf, perintah dalam keluarga itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, sama istri itu harus diperintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, diperintahkan untuk berbuat baik. Khiyarukum li nisaikum, orang terbaik dari kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Nah, itu termasuk bagian dari hadis yang kemudian juga ada dalam Al-Qur'annya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wajtina bin nawahi, dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqul lahuma uffin, kepada orang tua itu tidak boleh berkata kasar. Nah, ini ayat-ayat perintah-perintah larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Al-Qur'an, yang pemahamannya, untuk memahaminya ya selain ketemu apa itu namanya, kita dengar dari kiai, kita dengar dari radio, dari TV, dari YouTube, dari sumber-sumber keagamaan yang sangat mudah kita akses pada hari ini, semuanya itu kembali kepada tafsir Al-Quran. Karena apa? Karena kita tidak akan tahu bahwa muasyarah bil ma'ruf, berbaik-baik sama istri, bergaul secara baik sama istri, tidak boleh kasar terhadap orang tua, itu sebagai perintah dan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mengetahui kalau tidak ada tafsir Al-Quran, kalau tidak ada tafsir Jalalain, kalau tidak ada tafsir yang lain, maka kita akan sulit mengetahui bahwa itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari keuntungan di akhiratnya apa dengan kita ngaji tafsir itu? Wa ammal akhirah fabil jannati wa na'imiyah, wa ammal akhiratu annapun utawi sa'adatul akhirah iku fabil jannati mongko kelawan merkoleh surga, wa na'imiha lan nikmate surga. Keuntungan kita mengaji tafsir apapun itu selama itu mu'tabarah, otoritatif, sesuai dengan pemahaman ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, itu adalah nanti kita dapat pantaslah dengan ngaji tafsir ini kita mengharap surga Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan di dalamnya. Semoga teman-teman di mana saja berada
saya, keluarga teman-teman netizen semuanya, termasuk kejatah takdirnya Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah membaca Al-Qur'an, untuk istiqomah ngaji tafsir, diantaranya tafsir Jalalain, tafsir surah Yasin, dengan harapan kita bisa beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Amin Allahumma amin.